berasumsi bahwa sistem pendidikan dulu yang error ya. Kenapa? Itu kan asumsi kalau ijazah asli ada. Iya. Pertanyaannya kan tesisku nggak itu, hipotesisku. Oke, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya tidak ada. Kenapa? Aku menemukan. Karena tidak ada, berarti tidak bisa disalahkan satuan pendidikannya. Belum tentu. Iya, bisa jadi nggak melalui proses itu. Iya. Aku bacanya di buku kita itu, Bang. Kenapa hipotesisku lahir? Karena ada kesaksian di acara TV One, nggak apa-apa ya? Iya. Tahun 2017, aku ingat benar. Iya. Di situ ada Menteri Pendidikan Riset Tinggi, Iya. ada komisioner KPU Pak Igede itu. Oke. Nah, presenternya siapa? Iya. Ada pelaku pasar pramuka. Iya. Di situ bercerita pasar pramuka ini. Agennya ini, modusnya. Modus mereka itu ternyata nggak perlu asli, Bang. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Fotokopi ijazah orang asli di fotokopi, lalu ditempel fotonya, Iya. namanya disesuaikan dengan fotonya, Iya. direproduksi ulang fotonya. Jadi barang itu. Jadi barang itu tinggal, nah kan pertanyaan komisionernya, terus gimana cara klaim legalisir? Mereka sudah punya trik sendiri, kasih amplop pada saat melegalisir. Bahkan katanya ada kepala daerah langganan mereka, dia cerita, Iya. saya diaudit nih gini, tenang aja, sudah kita kalau nanti suruh aja mereka datang ke sana. Terus di sana gimana? Sudah saya pelihara, dipelihara. Sana itu maksudnya institusi pendidikan. Institusi yang meleges itu, Iya. dipelihara barang itu, Bang. Oke. Lah, kalau Jadi yang jelas ijazah dan legalisirnya cukup selesai di pasar pramuka. Kalau diverifikasi ada orang peliharaan. Iya, misalnya. benar. Karena belum ada yang meminta asli. Kalau iya. sekarang kan case sudah berbeda. Iya, iya. Nggak butuh nggak cukup hanya dengan fotokopi. Iya. Iya. Sekarang iya. orang udah minta asli dan harus diforensik lagi. Iya. Sekarang tuh kebutuhan Tapi udah begini, kan Bro tadi mengatakan data aku sampah katanya. Karena aku tidak bisa menelusuri ini sumbernya dari mana, sumber primernya dari Iya. mana ini, walaupun ini mungkin sekunder, tersier atau apa. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan misalnya penelitian Rosario, ya, misalnya yang mendasarkan pada upload yang ada dan tidak ditolak sebagai sebuah ijazah dari Jokowi. Itu gimana jadinya? Ini aku tuh biasanya Bang ya. Iya. Aku juga ya Abang juga punya komunitas lah, saya yakin. Iya. Saya ada komunitas peneliti juga. Iya. Jadi ini menjadi diskursus kami di grup-grup. Iya. Jadi sampai pada kesimpulan bahwa ini ada kesalahan metodologi. Seharusnya kalau pertanyaan saya sederhana, hasil yang terbaik apa yang diperoleh RT jika meneliti foto yang dipoto Dian Sandi yang katanya bukan foto yang diupload Dian Sandi dari hasil foto temannya Dian Sandi yang kebetulan temannya Jokowi juga kan gitu kan, Iya, iya. dari Laci. Iya. Nah pertanyaannya kan sederhana, Bang. Kembali kita tadi uji dulu data itu seharusnya. Uji Dian Sandinya. Iya. Bener nggak kau punya teman? Iya. Ya kan? Siapa temanmu ini? Kapan dia uploadnya? Benar nggak temanmu ini teman Pak Jokowi juga? Iya. Ya kan? Tanya Pak Jokowi, benar nggak Pak Jokowi dia memutus izin Bapak? Iya. Nah ini sangat banyak, Bang. Data ini tidak teruji. Jadi artinya hasil terbaik yang diperoleh dengan menguji data ini, data Dian Sandi adalah Dian Sandinya yang berbohong. Iya. Foto yang dikasih Dian Sandi itulah yang bohong. Iya. Oke. Gitu. Kita kan harus limitasi kan namanya penelitian. Nah, Kan kita tidak bisa bicara itu ijazahnya Jokowi. Tapi itu ijazahnya Jokowi yang diupload Dian Sandi. itu boleh. Ya. Iya. Dan memang begitu kan? Iya. Karena pertama itu tidak didinai oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi setelah Bareskrim press conference kan Dian Sandi datang ke Solo minta maaf katanya mengupload tidak izin, dan kemudian Pak Jokowi katanya ya tidak marah. Artinya Pak Jokowi mengakui bahwa itu data dia kan. Nah, subject to Dian Sandi kan sudah diteliti dan hasilnya adalah dalam versi Rismon 11.000 triliun palsu, versinya Roy Suryo 99,9% palsu, versinya Dr. Tifa melihat foto dengan matematika Bayesian 93,37% palsu. Artinya mutlak sekali kan.
Nah, kemudian apa yang menjadi persoalan kalau seandainya kemudian subjek itu semua orang punya keyakinan bahwa itu palsu? Ya tetap bahwa itu masih ranah keyakinan. Ya. Artinya tidak bergeser. Ya. So, dari awal juga kita yakin bahwa itu palsu. Ya, Nah. artinya kan tidak ada yang salah di situ. Saya nggak bisa bilang salah atau tidak ya. Cuman keakurasian hasil akibat sampling ini apa itu Ya. menentukan. Kalau saya misalnya Bang, saya ambil contoh saya. Ya, Yang kuteliti adalah sampel dari KPU. ya, Maka yang salah adalah KPU kalau aku bilang palsu. ya, Kesalahan ini yang nimpa siapa? KPU. Ya. KPU yang kita adukan, laporkan. Sekarang pertanyaannya Bang, siapa yang mau dilaporkan pertama kali kalau kita meneliti sampel dari Dian Sandi? mungkin ya, karena kita diskusi saudara sekalian mohon. Bro tua perspektifnya adu mengadu. Ah. Siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita misalnya perspektifnya ya terhadap objeknya itu sendiri. As long as itu tidak dideny bahwa itu adalah fake dokumen, kan begitu. Maka itu dengan asumsi sah kan begitu. Karena kan kita rely on him. Oh, kan? tapi potong Bang. Aku diskusi ini sebelum ada justifikasi dari KPU ternyata dokumen itu sama. Ternyata Ya, that's right. ternyata Ya, sama. Presiden Joko Widodo nggak keberatan. Nggak keberatan. Aku saat itu kan Ya. sebelum masa ini ya. Ya. Walaupun at the last Ya. terjadi koreksi yang membenarkan dan aku senang. Ya. Kenapa? Ternyata dari KPU sama. Ya. Artinya ini jadi setara. Ya. Ya, ini aku cerita latarnya beda. Akhirnya verified kan? Iya, verified. Jadi bahwa data itu adalah data yang memang diserahkan kepada KPU. Iya. Walaupun kalau kita pakai konspirasi teori mengatakan nggak mungkin dia menyertakan data yang lain. Karena kalau menyertakan data lain, let's say misalnya bukan orang yang berkacamata di foto itu kan menjadi gempar. Iya. Langsung diametral kan? Sebenarnya kita sudah tebak lah, pasti sama nih semua. Iya, pasti sama. Aku juga udah tebak. Iya. Justru Cuman masalahnya sama itu memang sama dari awal from the beginning atau Iya. disama-samain. Ya malah aku ketawa kalau tiba-tiba KPU Jakarta yang beda. Berarti nggak profesional yang bikinnya. Kan gitu kan? Jadi ketika mereka mengatakan datanya sama lalu diglorifikasi oleh lawyernya mengatakan kecuali kalau yang disampaikan itu dari fakultas ekonomi atau fakultas lain barulah kita kaget. Iya. Ya nggak begitu juga kali. Pasti diupayakan sama. Cuman masalahnya dari semua yang tampak sama itu pertanyaannya remains kan, apakah itu dokumen asli atau palsu kan begitu Iya. sebenarnya. Nah, Bro Bonatua tadi menyelusurinya dari sumber dokumen. Iya. Ternyata tidak bisa diverifikasi sumber dokumennya mana. Tidak bisa diverifikasi faktual. Iya, secara faktual nggak bisa Iya, diverifikasi. iya. Jadi kita ini dokumennya dari mana? Dari mana? Dari situ. Situnya siapa? Situnya siapa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Padahal mestinya kalau misalnya dia bisa diverifikasi sumbernya langsung Solo mestinya kan? Iya. Dan sudah langsung di-cut. Iya. Dinyatakan hilang. Iya. Selesai udah. Berarti yang salah itu pasti KPU-nya. Iya. Kalau mereka hilang ya gimana? Ya. Minimal ya. Entah karena dia dalam tekanan itu soal lain ya gitu. Oke. Kita lanjutkan sebelum sampai pada judul tidak ada itu. Walaupun sudah mulai terjawab tuh kenapa tidak adanya kan? Oke. Bonatua mana? Loh, kok tiba-tiba nggak pernah bisa saya ini? Kecanggihan kali handphonenya Bang. Nggak ngerti. Handphonenya lagi bermasalah atau gimana ini? Tiba-tiba kita searching Bonatua nggak pernah ada. Tuh. Bonatua. Itu digabung T-nya, tuanya. Hah? Bonanya digabung dengan tuanya. Iya, Bonatua ini. Munculnya Bonaparte. Gitu. Munculnya Bonaparte, Silalahi. Kalau di Google sering gampang nyarinya, langsung ada. Tuh, saya heran itu. Kenapa ada what happened with my cellphone nih. Oke. Saya harus baca lagi. Itu coba dipancing lagi. Oh, di RH dulu ya. Oke. Di RH dulu aja. Nah. Nah kalau RH dulu ada langsung dia. Nah, saya ini penelitian ini melibatkan 17 institusi negara dan 2 partai politik. This is a good point, a selling point kan? Serta berada dalam pusaran konflik nasional yang melibatkan lebih dari 100 orang. Mungkin termasuk Refli Harun di sini. Masuk. Masuk ya?
dan 60 media garis miring platform. Jangan-jangan RH Channel juga ini. Masuk ya. Ya. Oke. Coba Anda sebutkan 17 institusi itu apa aja? 2 partai politik itu yang menarik. Why kemudian 2 partai politik ini disebut? Kemudian melibatkan lebih dari 100 orang. Berapa diantaranya bisa Anda sebutkan? 60 media garis miring platform, beberapa diantaranya Anda sebutkan. Coba. Mulai dari mana dulu? Mulai dari 17 institusi negara. Itu tadi udah kesebut ya. Spill ada Andri dari belakangan aja Andri. Ya. LKD DKI Jakarta, Ya. LKD Solo, Ya. nggak ada di sini, nggak ada di Andri, aku ke Seknek. Setnek, ya. Positif 33 yang fungsi karsipan keempat fungsi karsipan nggak ada, aku ke KPU RI, KPU RI 5, KPU DKI, 6, KPU Solo, 7, terus nggak ada lagi. ya. Aku ke KI Pusat, KI itu apa? Komisi Informasi Pusat. Oh, Komisi Informasi Pusat, oke. KIP, ya. Komisi DKI Jakarta, Komisi Informasi DKI, Komisi Jawa Tengah, Komisi Jawa Tengah 10, 10. ya. Aku laporkan ke Mabes Polri, Mabes Polri 11, aku laporkan ke Ombudsman, 12, 5 lagi apa? Mahkamah Konstitusi 13, Mahkamah Agung enggak? Enggak. Perlindungan saksi dan korban enggak? Enggak. DPR enggak? Enggak. Komnas HAM enggak? Enggak. Oke. Ya, saya nggak bisa paksa. Oke lah. Kira-kira itu. Kayaknya ada surat-surat tapi Ya. aku sifatnya bersurat aja. Oke. Intinya adalah keterlibatan institusi itu baik aktif maupun pasif ya. Iya. Oke. Nah, di antara itu menurut Anda yang paling determinan harusnya siapa? KPU dong. KPU ya, Iya. yang paling determinan. Iya. Oke, karena yang dipersoalkan adalah penggunaan ijazah itu dalam melamar di jabatan publik kan? Dan dia juga dia berada pada dua undang-undang, dua rejim penyelenggara negara. Dia menyelenggarakan undang-undang karsipan juga. Karena ada peraturan PKPU-nya Oke. tentang jadwal retensi arsip dan dia sudah punya MOU dengan lembaga karsipan. Oke, dengan Andri ya. Iya, jadi jangan dia bilang nggak ngerti. I see, oke. Anda menganggap bahwa KPU ini pura-pura nggak tahu atau memang buruk administrasinya atau secara post factum mereka harus menyikapi sesuatu dengan koordinasi terlebih dahulu sehingga keluar sebelumnya surat keputusan untuk menyimpan arsip itu. Jadi aku kurang tahu di dalam, tapi dari surat bersurat kan ketahuan. Ya. Kalau nggak salah itu 3 Agustus aku bersurat ke mereka. Ya. Karena mereka tidak menjawab sampai lebih dari 10 hari kusomasi. Ya. Setelah kusomasi mereka jawab. Tapi dijawab langsung ditolak, tapi menunjukkan surat bahwa mereka telah mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 di sekitar tanggal 12 Agustus kalau nggak salah. Nah, di keputusan KPU ini disebut dasar mereka mengeluarkan keputusan itu adalah mereka telah melakukan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus. Artinya mereka itu melakukan uji konsekuensi atas dasar permintaanku dong. Karena ada permintaan 3 Agustus. 3 Agustus itu kebetulan Bang itu hari Sabtu. Iya, bagaimana anunya ya? Uji konsekuensinya Sabtu Minggu berarti udah cepet banget deh. Cepet mereka karena ini somasi kali ya. Karena somasi juga akhirnya dikeluarkan. Jadi dari sini aku sudah mulai terasa. Terasa bahwa seperti ada yang ditutup-tutupi. Iya, ini ada apa? Padahal mestinya dokumen biasa aja harusnya kan? Lah, seharusnya Bang. Dan ingat loh Bang, kalau kita kan orang kebijakan nih, Abang kan orang hukum. Iya. Kejahatan tertinggi yang level paling tinggi itu kan di kebijakan. Iya. Kalau kriminal biasa mah semua bisa mencuri berbohong. Tapi kalau level kebijakan, waduh, itu ini susah menembusnya. Susah mengetahuinya. Misalnya ada aturan yang mengatakan di PKPU itu bahwa untuk tamatan luar negeri tidak perlu menyertakan ijazah. Nah, itu kan bisa dimaknai dalam tanda kutip kejahatan sesungguhnya itu. Dan kenapa KPU membuat keputusan ini? Karena sifat sistemik. Dengan dia membuat satu peraturan, KPU DKI ngikut, KPU Solo ngikut.
Itu aja alasan mereka jadinya. Nah, tapi kemudian SK itu dicabut gara-gara protes banyak orang. Terpaksa. Kan ya. Demo waktu itu, terus dipanggil DPR juga. Ada 2 DPR ya, sama-sama Didi namanya ya. Aku kenal banget, kulihat tuh mereka yang sangat aktif ya, dua Didi ya. Oke, satu Didi Irawailis Samsudin. Bukan ya? Bukan, Dede Yusuf sama Dede Yusuf sama Dede Sitorus. Oke. Itulah yang Anda katakan melibatkan 2 partai. Bukan. Oke. Anda mengatakan melibatkan 2 partai. Partai apa? Jadi secara undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, maka semua partai itu adalah badan publik. Ya. Semua kita bisa minta dokumennya. Ya. Itu ada disebut itu karena mereka ternyata partai ini menerima APBN. Ya. Sehingga dia harus mempunyai PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ya. Nah, saya ambil sampling 2 saja. Ya, yaitu PDIP dan Gerindra. Iya. Okay. Meskipun hampir semua ikut sebenarnya dari kalau perjalanan dari beliau dari Solo ke hampir semua ikut. Iya, karena mereka tidak hanya dicalonkan oleh partai PDIP tapi juga banyak kan? Iya, hampir semua lah kalau aku bilang ya. Kayaknya cuman 2 lah yang nggak pernah ikut. PKS pasti nggak pernah ikut. Ya, PKS nggak pernah nyalonkan Jokowi. Kemudian PAN. Sepertinya Demokrat. Ya. PAN pernah. PAN nggak pernah yang Jokowi. Pernah di belakang-belakangnya. Iya, dia kan gerbongnya Pak Prabowo kan. Iya, oke. Seperti itu. Oke. Dan ketika apa yang Anda minta dari 2 partai itu? Ijazah ini. Ijazah Demokrat dan PKS. Bukan. Sorry. PDIP dan Gerindra. PDIP dan Gerindra. Aku minta tapi karena aku pikir mereka juga bukan sifatnya juga diatur di Undang-Undang Pemilu, bukan orang yang langsung memenuhi Undang-Undang Karsipan. Otomatis mereka nggak bisa kita bawa ke Undang-Undang Karsipan juga. Akhirnya nggak keputuskan, nggak lanjutkan. Aku hanya mengirim email tapi tidak melanjutkan ke KIP. Ditanggapi nggak emailnya? Tidak. Tidak. Itulah ya, kalau kita bicara public accountability kan harusnya semua email masuk, apalagi dari seorang peneliti yang serius harusnya ditanggapin. Tapi padahal itu aku sebenarnya nggak sengaja aku follow up misalnya nelfon nggak aku bilang udah nggak. Kenapa? Aku ambil alamat email resmi dari KPU. Oke. Kan di situ ada alamat emailnya. Ya udah, mungkin nggak. Udah lihat juga mungkin kayak jangan-jangan formalitas doang gitu ya. Ya kulit nih Gmail juga modelnya. Oke, ya itu susahnya itulah kadang-kadang mungkin perlu kita administrasi publik gitu menyangkut administrasi partai politik mestinya kan. Oke. Lalu di situ dikatakan melibatkan lebih dari 100 orang. Ini 100 orang tuh orang atau tokoh? Orang lah, aktor lah ya. Aktor ya. Yang dan 60 media garis-miring platform. Coba sebutkan tokoh-tokoh yang menurut Anda selama ini nggak muncul tapi dia cukup dikenal, yang dalam penelitian Anda melibatkan dia juga. Anda nggak usah sebutkan Roy Suryo, Dr. Tifa, tapi Anda sebutkan, Anda nggak perlu menyebutkan Bambang Tri atau Gus Nur atau Refli Harun ya kan? Siapa misalnya yang prominent person tapi tidak terlalu. Pak JK sudah disebut. JK masuk dalam 100 tokoh ini. Bu Mega juga saya sebut. Bu Mega, Bu Mega kan terseret juga. Pak SBY juga terseret juga. SBY terseret. AHY terseret. AHY juga. Puan Maharani. Ya. Akhirnya ini kayak mungkin kayak semua nyeret-nyeret semua orang. Safri Samsudin gitu. Masuk. Toko-toko termasuk Jenderal Ugroseno masuk. Jadi saya hitung nih. Kapolri Listio Sigit Prabowo masuk. Enggak, dia enggak terseret. Enggak terseret langsung. Karena dia kan Kapolri ya. Enggak pernah statement beliau yang langsung menyebut ijazah. Imanuddin masuk. Di Reskrimum Polda Metro Jaya. Tidak. Kenapa enggak masuk? Gini Bang, aku itu dari awal konsisten bahwa penelitianku ini ada keterbatasan. I see. Aku tuh enggak ke UGM aku tidak menyentuh. Tadi UGM yang kurang tuh Bang, UGM juga UGM ya. UGM ku suratin tapi datanya tidak kuuji. Ya. Aku itu hanya sifatnya support. Ya. Polda Metro juga ku suratin tapi nggak kuuji. Jadi ada Mabes, ada Polda ya? Iya. Dua institusi yang berbeda itu ya. Jadi yang kuuji itu betul-betul yang masuk ranksku, yaitu di antara 2005 sampai sekarang. Yaitu itu pun terbatas dokumen publik.
Oke, 2025 sampai sekarang ya. 2005. Oh, 2005. Semasa beliau wali kota Solo. Oh, oke. Nah, itu aja ringsu. Jadi makanya aku bilang tadi, aku tuh nggak mau melebar banget, Bang. Nggak aku bahas masalah kasus Rosiro, nggak. Ya, ya. Sampai gimana prosesnya, nggak. Karena nanti ya jadi bias kalau terlalu melebar. Intinya adalah ini penelusuran sebuah dokumen dalam perspektif kebijakan publik ya. Iya. Bagaimana informasi publik dikelola, disampaikan, disimpan dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Oke. Dan kesimpulan Anda pasti mismanagement. Ya terbukti orang tidak ada. Iya. Kalau nggak miss ya berarti ada. Jangankan misalnya kalaupun 5 ada satu aja pasti kesimpulanku sudah gugur kan. Oke. Tesisku sudah gugur. Oke, menarik ya. Oke, menarik. Kita lanjutkan. Kemudian ada 60 media platform. Ya, semuanya lah ya. Iya. RH Channel, kemudian iNews gitu-gitu ya, semuanya lah ya. Sentana juga masuk. TV. Termasuk yang inilah yang lagi rame-rame. Yang sering memberitakan. Iya, yang Nah, ya ya. bagiku yang termasuk yang di blog itu kemarin, yang sekarang di apa itu yang mau nyiarkan yang 50 miliar itu. Fitnah Pak JK itu, itu juga termasuk. Dibikin channel. Iya, dibikin channel itu juga masuk. Itu kan artinya kan benar-benar aku teliti di medsos juga aku teliti nih. Walaupun dia membernya masih dikit, aku masukkan juga. Oke, sebagai media atau platform ya. Iya. Oke. Selling point utama buku ini mengungkap banyak hal baru dan mengejutkan yang selama ini belum pernah saya sampaikan di media manapun. Salah tiganya apa? Salah satu kan tadi aku sebut yang masalah undang-undang peraturan menteri pendidikan. Nah, itu nggak aku sebut, tapi dicari aja. Itu belum pernah ada orang tahu. Ya. Nah, ini juga jangan-jangan mengagetkan UGM juga. Ya. Ya, artinya mereka melanggar Peraturan menteri. peraturan menteri pendidikan loh. Ya, yang jelas institusi yang langsung mendirect Iya. mereka. Dan dia kan statuta UGM-nya kan udah jelas Kalau menyebut. memang itu dari mereka. Kalau Itu tadi asumsi tadi. Kalau legislasi itu dari mereka. Iya. Ya, oke, legalisir itu dari mereka. Oke. Nah, aku juga bersurat ke Unpad. Unpad. Iya, Universitas Pajajaran. Kenapa? Ya, ada Mr. P di situ. Dan hasilnya mengejutkan. Hasilnya mengejutkan. Dan itu mempengaruhi kesimpulanku. Oke, bahwa ini about credibility ya. Ada pola yang mirip. Oke. Nah, itu. Jadi pola miripnya adalah kita nggak nyebut orangnya ya. Iya. Bahwa ijazahnya asli tapi tidak berhak menerima atau gimana? Ya, seperti itu. Tapi ini lebih canggih lagi. Apa canggih? Aku melihat ada pola semacam memirip-miripkan identitas. Si pemalsu dengan yang dipalsukan agak-agak dimiripkan supaya ada bias, supaya jangan bias. Oke. Nah, seperti itu. Misalnya namaku Bonatua Silalahi. Ya. Ku cari orang yang punya Mirip itu. yang benar-benar dulu di situ ada kuliah namanya Bonatua walaupun gak ada Silalahinya misalnya, ya kan? Atau ada yang namaku Bonatua Silalahi. Ku cari yang namanya Bonatua tapi dipisah Bona dan tuanya. Ya. Yang benar-benar kuliah di situ. Oke. Jadi ini sudah menurut aku ini sudah mainnya sudah memang sekelas ini udah memang enggak. Tapi Unpad tidak keberatan, tidak menyampaikan protes. Aku kan meminta melalui jalur undang-undang KIP. Ya enggak, maksud dia ketika dia Pro Bona mengetahui bahwa katakanlah ini ijazahnya palsu ya, katakanlah. Artinya orang yang tidak berhak mendapatkan ijazah atau orang yang ngambil ijazah orang lain yang namanya mirip, kira-kira begitu ya. Oh, itu aku di luar dari ruang lingkupku lah. Oke. Nah, aku nggak mau nyampe keluar dari zona ruang lingkupku. Ya, apa zona ruang lingkup Mr. Ya, tadi kan aku nggak nyentuh hukum juga kan. Ya. Jadi yang kusentuh itu kan dalam ranah undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, penyelenggaraan KIP, KIP, pemilu dan kearsipan. Ya, ke Unpad ini kenapa? Mengejutkannya di mana? KIP. Ya karena fakta tadi itu bahwa ada kemiripan-kemiripan bahwa ya ada intinya ijazahnya meragukan lah, kira-kira begitu ya. bukan hanya meragukan orangnya juga malahnya. Iya. Kita nggak bisa ngomong spesifik karena
menyangkut orang-orang. Iya, itu agak bahaya. Tapi kalau di buku dibaca nanti, ya silakan buku dijawab. Anda di buku nyebutkan nama dia? Ada. Oke, Di buku karena itu dilindungi oleh akademisi ya. Iya. Saya mau. Jadi sobat era sekalian, ya silakan saja kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut, ya sudah di buku ya kan? Sudah. Gitu. Dan nggak ada pakai kode-kode inisial, nggak ada. Gitu.